Tadi pas gue ke atas, ini nggak ada gimmick ya. Itu ada darah guys. Kalian bisa lihat tuh di situ guys. Itu darahnya tuh kayak masih baru ya, saya nggak tahu ya itu. Jadi dikala pengunjung datang ke sini berenang ya, tiba-tiba ada suatu kejadian ya yang tidak masuk logika pada saat itu ya. Si pengunjung satu orang pria seperti yang kesedot air ya. Lantas meninggal secara tragis itu saja. Tim RJL itu udah kasih tanda kalau uji nyalinya tuh udah selesai gitu. Bau. Cuma aku tuh nggak ngelihat sama sekali tim RJL itu ngasih tanda. Sampai akhirnya salah satu tim RJL itu nyamperin aku, itu aku nggak ngeliat sama sekali. Runtuhnya sebuah kejayaan menandakan roda kehidupan yang terus berputar. Makanya kita diajarin nih sama orang-orang tua zaman dulu. Kalau kita lagi di atas, marilah kita bersikap arif dan juga bijak. Seperti di belakang gua nih, ada sebuah taman wisata tuh yang luas banget, tapi sekarang udah terbengkalai. Luasnya itu kurang lebih mencapai 48 hektar. Wah, gila sih. Ketika taman wisata ini terbengkalai, tersebarlah mitos-mitos yang mengatakan kalau ada beberapa hantu yang menakutkan ada di sini. Salah satunya adalah hantu yang terletak di depan toilet dekat budidaya jamur yang udah terbengkalai. Dikatakan kalau hantunya itu adalah cewek yang memakai baju merah, tapi suara tangisannya itu suka terdengar dan rintihan yang seperti orang itu yang sedang kesakitan. Nah makanya kita mau datangi nih nanti beberapa spot yang ada di tempat wisata terbengkalai ini. Kalau kalian lihat ini udah kayak kota mati yang terbengkalai. Hari ini gue ditemenin sama Kang Asep, penjaga taman wisata yang udah terbengkalai ini. Beliau itu udah jaga kurang lebih 10 tahun. Langsung aja kita panggil. Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam juga, selamat malam. Makasih nih udah dateng mau jadi narasumber di RJ5 ya. Sama-sama. Total udah berapa tahun menjaga taman wisata ini? 2 tahun aktif, 8 tahun sampai hari ini tidak aktif berarti 10 tahun. Oke. 10 tahun. Berarti dari taman wisata ini masih ramai didatangi pengunjung ya? Betul. Dulu sangat ramai taman wisatanya, Sangat Pak? ramai sekali. Di samping wisatawan lokal, juga dari mancanegara. Wisata ini terkenal dengan si Asia dulu. Makanya ramai berbondong-bondong datang ke tempat wisata ini. Saya udah dengar sekarang ketika udah terbengkalai justru banyak dijadikan uji nyali. Betul. Dan katanya kemarin sempat ada yang jatuh pas uji nyali ya? Betul. Nanti kita lihat ke sana ke lokasi. Baik, hari ini gue juga kedatangan seorang narasumber legend dari RJ5. Langsung aja kita panggil Kak Vida.
Assalamualaikum. Salam. Halo Kak Vida. Makasih nih udah datang ya. Ya. Jadi Kak Vida ini adalah narasumber legend kita. Dia narasumber pertama RJ5 di Om Mamat. Nah, dia punya hobi yang cukup unik yaitu uji nyali. Kak Vida, Ya. orang tuh hobi rebahan. Ini kenapa uji nyali? Soalnya unik aja sih Kak. Kayaknya belum banyak orang yang punya hobi kayak gitu. Memang nggak takut ya? Takut sih takut Kak, tapi ada tantangan tersendiri sih Kak yang bikin menyenangkan. Dan katanya sering uji nyali sebulan tuh bisa berapa kali gitu ya? Ya sebulan bisa 3 kali 2 kali sih. Oke, nanti Kak Vida kita tinggal di tempat yang paling horor katanya ada di sini. Dan kita juga nanti bakal menelusuri ya tempat-tempat yang horor juga yang emang udah tersebar mitosnya. Langsung aja kita mulai. Ya guys, sekarang gue udah mulai masuk ke dalam nih sama Kang Asep ya. Siap. Ini malam yang dingin dan tadi pohon-pohon itu banyak berduri guys. Kang, boleh diceritain mungkin ya, kenapa sih bisa akhirnya tutup nih taman wisatanya? Gini, sebelum saya bercerita tentang tutup wisata, saya akan mengupas dulu sejarah dari sebelum wisata tutup ya. Dulu bahwa wisata ini adalah satu lahan yang sangat agraris kan. Nah, agraris, digarap oleh masyarakat, lantas datang suatu investor untuk dijadikan suatu lahan perumahan. Sehingga dari konsep perumahan dirubah jadi konsep wisata. Nah, dari konsep wisata maka 10 tahun yang lalu ya, sampai detik ini konsep wisata sudah terbengkalai. Dulu Kang Asep jaga juga di sini. Jaga dari semenjak proses dari pembangunan konsep perumahan sampai konsep wisata dan sampai sekarang juga. Nah, pertanyaan saya kenapa akhirnya bisa tutup? Mungkin manajemen Kang. Ya yang namanya usaha manajemen. Terus yang faktor yang paling dominan bahwa di Bandung Utara itu banyak wisata-wisata yang harganya relatif murah. Oh. Nah, Berarti strategi manajemen nih kalau menurut Kang Asep ya. Saya dengar juga ada beberapa tragedi ya yang terjadi bahkan sampai orangnya itu meninggal. Betul. Salah satunya gadis yang tertimpa pohon itu ya. Betul. Nah, dikala wisatanya dibuka, pada saat itu bahkan titiknya persis sekitar ini kan. Sekitar ini titiknya. Nanti kita langsung ke lokasinya. Oke, siap. Kita kunjungi ke sana. Oke, kita ke sana guys. Ya jadi guys, sekarang gue udah ada di lokasi tempat kisah seorang gadis tertimpa pohon ya. Pak Asep, itu kisahnya sebetulnya kayak gimana sih? Begini Kang ya, dikala wisata ini masih buka ya, sebenarnya pengunjung, jadi seorang gadis mengunjungi wisata ini bertepatan di belakang kameramen ya. Maka pada saat itu cuaca sangat ekstrim cuaca, lantas tiba-tiba bahwa pohon itu tumbang dan menimpa si gadis pengunjung itu. Karena emang tadi aja kita kesini anginnya tuh kenceng banget ya Pak. Betul. Dan ini posisinya ada di belakang karena kayaknya nggak memungkinkan buat syuting ya. Betul, Tapi betul. pohonnya masih ada Pak? Apa udah nggak ada? Pohonnya ini, jenis pohonnya masih ada nih. Jenis pohon pinus ya, yang dulu menimpa seorang gadis pengunjung ke wisata ini, jenis pohonnya pohon ini, pohon pinus.
Pohonnya memang tinggi ya Pak? Pohonnya memang tinggi, lebih tinggi daripada ini. Lebih gede daripada ini juga. Terus juga saya dengar ada kejadian seseorang tuh meninggal di kolam ya. Ya udah, kita ke sana aja kali langsung ya. Boleh kita ke sana, kita berkunjung ke sana. Oke, kita ke sana. Kang Asep, ini tadinya kolam renang? Betul, ini kolam renang diperuntukkan untuk pengunjung. Kan? Kisah tragedinya itu seperti apa? Jadi dikala pengunjung datang ke sini berenang ya, tiba-tiba ada suatu kejadian ya yang tidak masuk logika pada saat itu ya. Karena kolam renangnya juga kolam renang buatan ya, tiba-tiba airnya muter gitu. Dan seperti si pengunjung satu orang pria seperti yang kesedot air, lantas meninggal secara tragis itu saja. Jadi ini kolamnya kolam arus? Kolam arus ini, dan meninggal secara tragis. Oke. Lalu kan ini saya juga banyak dengar ada mitos-mitos nih di kolam ini ya. Betul. Kisah itu seperti apa sih Kang? Boleh diceritain ke penonton nggak? Begini, mitos di kolam ini bermacam-macam Kang. Ya. Seperti di kolam anak sebelah sana, seperti ada anak yang seperti kita berenang. Di kolam ini pun seperti yang berenang, orang-orang dewasa dan yang lain-lain. Suara perempuan, suara laki-laki, seperti kita di kolam nyata saja lah. Gitu. Padahal nggak ada airnya? Padahal nggak ada airnya. Banyak itu yang dengar suara banyak gitu? Yang dengar. Yang berkunjung ke sini ya, banyak yang dengar. Oke. Nah, abis ini guys, kita akan menuju ke tempat salah satu terjadi tragedi pas uji nyali ya. Betul. Ini langsung ke tempat tragedi korbannya dan di situ horor banget sih. Sangat ekstrim sekali di sana. Di dalam bangunan dekat lantai 1. Langsung aja kita ke sana guys. Hari ini aku uji nyali di sini. Ini kamar mandi yang udah terbengkalai di salah satu pariwisata yang udah terbengkalai juga. Konon katanya ini tempat wisata ini udah 10 tahun kosong. Dan ini kamar mandinya. Di sini tuh samping tuh ada kayak hutan-hutan. Ini kamar mandinya kayak gini nih. Banyak banget bilik-biliknya, kayak sini untuk bilas deh. Di sana biasa aja, tapi di sini panas banget. Itu panas banget. Udah terbengkalai banget sih. Sumpah di sini panas banget. Bikin pengap.
Jadi guys, selagi Vida uji nyali ya di tempat toilet yang katanya salah satu tempat paling horor di sini, kita lagi menuju ke lokasi tangga ya, tempat kejadian pernah ada orang uji nyali jatuh langsung ke tangganya ya. Betul. Sambil kita jalan aja kali, Kang Asep ya. Yuk. Jadi guys, sekarang gue udah ada di lokasi persis tempat kejadian peserta uji nyali itu jatuh langsung ke sini ya Pak? Wow. Ini tempatnya agak gimana gitu ya hawanya Pak ya? Auranya beda ya? Sebentar Pak, ini bau apa ya? Kayak bekas bau muntah ya? Asli guys, kalau lu di sini pasti nyium bau kayak gini dah. Harusnya sudah berbeda nih, ruangan ini harusnya sudah berbeda. Nah, itu maksudnya kejadian jatuhnya itu seperti apa Pak? Begini, dikala mereka masuk ke gedung ya, mereka masuk jam 11, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba sekitar jam 1 malam, kami pun tidak tahu ambulannya dari mana itu. Tiba-tiba datang ambulan menuju ke arah sini. Lantas ambulan tersebut membawa seorang korban yang sudah dibalut dengan perban, dan rekan-rekannya juga pada mampir dulu ke pos. Lantas saya tanya, nih ada apa? Ternyata mereka itu melihat satu bayangan dan mendengar suara-suara yang aneh. Lari berhamburan, lantas mereka jatuh ke lantai ini. Sampai kepalanya bocor pada saat itu. Begitu. Itu tapi masih hidup? Masih hidup. Oke, ini kan jauh juga lantai 3 ya? Lumayan juga. Tidak ada pembatas juga kan? Gitu. Iya. Katanya sosok apa yang dilihat? Yang dilihat oleh mereka ya, suaranya bermacam-macam suaranya. Suara perempuan iya, suara anak kecil iya, tapi sosok yang dilihat ya, itu sosok wujudnya tinggi ya. Ini badannya penuh dengan bulu. Itu tinggi lah, kalau sekarang itu bisa dikatakan bahasa yang sudah umum raksasa mungkin ya. Oh, ini yang lihat satu orang apa semuanya? Satu orang yang lihatnya, tapi satu orang yang lari, semuanya spontanitas lari. Gitu. Mungkin ini pelajaran juga buat kita ya. Betul. Bisa jadi kan dia salah lihat gitu. Betul. Jadi ketika mengalami sesuatu jangan langsung panik ya. Betul. Kita mental itu harus kuat kan. Iya. Mental harus kuat. Ya misalnya kayak gini kan nih bau kayak agak bau enak gitu ya. Bisa aja misalnya kameramen kentut bagaimana gitu. Iya. Oke deh. Kalau Kang Asep sendiri di sini pernah mengalami kejadian horor? Kalau saya dengan rekan-rekan suara itu sudah tidak aneh lagi. Sudah tidak aneh lagi, jangankan di sini, di sekitar kami berkumpul juga ya di satu ruangan di pos sana sudah tidak aneh lagi. Tidak aneh suara perempuan, suara yang nangis, yang ketawa dan sebagainya lah. Sudah tidak aneh lagi. Makanya sosok apa yang dilihat sama Kang Asep? Kalau dilihat oleh saya, satu sosok perempuan ya, begitu cantik, rambut panjang, tapi ke bawahnya ular. Ke bawahnya ular. Itu sosok yang dilihat oleh saya. Dan rekan-rekan macam-macam. Ada yang melihat segerombolan anak-anak yang kecil, cebol-cebol, macam-macam. Tapi nampaknya sekilas-sekilas. Oke deh. Begitu lama. Karena emang baunya udah kurang enak ya. Betul. Kita lanjut aja kali ke lantai 2 ya. Kita lanjut ke lantai 2. Gelap banget di atas ya. Oke, ikutin terus guys. Mulai merinding, ya Allah. Kenapa mata aku ke sana aja? Karena di sana jauh lebih rame banget. Eta ada orang ketawa, ih. Kenapa mata aku ke sana aja? Karena di sana jauh lebih rame banget.
Jadi kata gue tuh terus ngeliatin kesini mulu. Karena tuh kalau nggak disenterin, kayak dimatiin gini, tuh kayak ada yang berdiri di situ. Kalau misalkan disenterin tuh nggak ada. Tapi bulu kuduk gue merinding banget. Merinding banget. Merinding tuh. Saya tuh merinding banget, merinding. Jangan pada usil. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Nggak benar. Ya jadi guys, sekarang gue udah ada di lantai 2. Tadi pas gue ke atas, ini nggak ada gimmick ya. Itu ada darah guys. Kalian bisa lihat tuh di situ guys. Itu darahnya tuh kayak masih baru ya, saya nggak tahu ya itu darah hewan kah? Ini kalau kita berbicara hewannya, saya kira nggak mungkin juga ya. Kalau pengunjung juga sekelompok anak muda ke sini biasanya siang-siang atau sore-sore nggak mungkin juga. Tetapi nampak darah itu bukan di sini saja. Gitu. Tuh, ada lagi. Pengalaman kami dengan rekan-rekan, nampak darah itu bukan di sini saja. Di lantai 3 pun sering. Ada darah? Tiba-tiba kita mengantarkan sekelompok orang untuk berkunjung ke sini malam-malamnya. Darah tidak nampak, pas pulangnya juga nampak. Seperti tiba-tiba. Begitu Kang. Jadi hal-hal itu yang tidak masuk logika bagi saya gitu ya. Dengan rekan-rekan sering sekali nampak. Nah makanya ini juga tuh seperti memang betul ya. Iya. Kayak yang ini baru. Ini gue nggak gimmick guys ya, bukan gue yang naruh di sini ya. Betul. Nggak tahu ini tadi gue nemu tuh. Nah kalau Kang Asep sendiri punya pengalaman horor nggak sih gitu? Terutama yang kita sering dengar lah di depan budidaya jamur yang terbengkalai itu kan suka ada sosok perempuan merah itu. Betul. Dan sebenarnya sosok perempuan yang berbaju merah itu bukan di tempat jamur saja. Itu juga ada di gedung yang atas. Ada di gedung yang atas seperti mereka itu lagi berkunjung kepada keluarganya gitu. Seperti berkunjung ke keluarganya di atas, tetapi mereka menetap itu di tempat jamur ini gitu. Tempat jamur ini makanya para petani ya, penduduk setempat yang tadi kita saksikan banyak pertanian, mereka tidak bisa dan tidak berani pulang dari sini terlalu sore. Karena mereka juga sering melihat seperti kami, sering mendengar hal yang tidak aneh seperti kami gitu. Boleh diceritain Pak kisah terkait si perempuan baju merah ini? Mungkin begini ya, mungkin menurut pikiran kami dan rekan-rekan, karena dulu itu seorang gadis yang meninggal dan tertimpa pohon itu adalah seorang gadis dan wujudnya seperti itu. Mungkin rohnya atau mungkin jelmaannya mungkin ya
karena mereka meninggal di lokasi sini. Itu akhirnya mereka seperti menetap. Juga dengan mereka menetap di tempat jamur tidak begitu jauh jaraknya. Ya mungkin kayak Korin atau sosok jin menyerupai kali ya. Mungkin saja. Ada suatu kisah ya bagi saya dengan rekan-rekan, terutama saya pribadi. Suatu ketika pada saat itu kalau tidak salah malam Selasa, kami seperti biasanya menjalankan kegiatan kami dengan tugasnya dengan rekan-rekan untuk memantau sekitarnya. Ternyata di kala kami itu lagi melaksanakan kegiatan pemantauan, ya, maka kami juga sempat aneh. Itu sempat aneh, tidak seperti biasanya. Kami melihat sesuatu yang wujudnya tidak lazim juga, ya. Emang apa yang Bapak lihat tuh saat itu? Kalau yang saya lihat pada saat itu wujud tinggi ya, wujud tinggi seperti mereka itu seorang rajanya atau koordinatornya mungkin ya. Koordinatornya wujud tinggi, badannya penuh bulu, sebagainya. Lantas mukanya juga tidak lazim lah untuk kita pandang, tidak lazim untuk kita bertatap muka itu wujud. Tetapi yang sering nampak memang yang baju merah itu perempuan itu, yang sering nampak suara dan wujud sekilas itu. Saya pernah dengar ya, nggak tahu ini kayak sih kabar burung apa gimana ya. Betul. Jadi di dekat situ katanya ketika ada malam orang apa tuh namanya uji nyali gitu ya. Nah si orang-orang ini dengar suara rintihan wanita. Rintihan itu seperti orang yang sangat pilu gitu. Nah akhirnya mereka cari-cari cewek siapa karena kan mereka cowok semua gitu. Betul Kang ya. Pernah dengar juga kalau kita hubungkan dengan suatu kejadian ya. Di kala lagi dibangunnya juga ya. Dulu itu ada seorang perempuan yang dikatakan korban dari sini. Suatu ketika bertepatan dengan jam 10 malam ya kira-kira. Saya dengan rekan-rekan kadang patroli ke utara, menelusuri hutan-hutannya juga ya, menelusuri lokasi-lokasi yang dianggap ekstrim juga ya. Kenapa kami patroli malam-malam? Takut-takutnya ada mungkin ditakutkan ada orang yang berbuat tidak senonoh juga, ada orang yang berbuat untuk mencuri bahan-bahan material walaupun memang lokasi ini sudah seperti kelihatannya sudah tidak ada manfaatnya. Nah seperti contohnya di lokasi kita saja nih, lantai keramiknya sudah pada hancur dan sebagainya, itu perbuatan orang-orang yang mengambil. Oh diambil lantainya? Diambil, yang dapat bagusnya diambil oleh mereka. Nah maka patroli kami itu setiap penjuru utara, selatan, barat, timur selalu saya berkeliling dengan rekan-rekan. Nah suatu waktu maka titik yang ke selatan titik ini biasanya titik yang dijadikan titik terakhir untuk patroli. Saya turun dengan lokasi yang sangat berbeda dengan lokasi yang utara, selatan, dan barat. Ini lebih turun, suasana juga aura-auranya lebih terasa dibanding dengan lokasi yang lain. Terus suara-suara binatang dan sebagainya juga lebih berbeda dengan lokasi yang lain. Nah maka dikala saya turun ke sini, saya dengan rekan-rekan mendengar suara rintihan perempuan yang seperti mereka itu menampakkan kesedihan. Setelah saya telusuri dari mana suara itu, nah takutnya bahwa yang menangis suara perempuan itu takutnya orang yang diperlakukan tidak baik kan, gitu. Orang beneran. Saya telusuri terus didengarkan oleh telinga oleh kami dengan rekan-rekan. Ternyata suara menangis tersebut datangnya dari toilet dekat budidaya jamur itu. Setelah saya telusuri, dicari-cari, ternyata wujud yang diperkirakan oleh saya wujud manusia ternyata tidak ada. Lantas oleh kami dengan rekan-rekan dibiarkan begitu saja. Kami pun putar balik kembali lagi ke tempat kami bertugas di sana.
gitu. Jadi nggak ketemu yang siapa yang Nggak nangis? ketemu sama sekali, nggak ketemu. Bukan suara ringtone handphone ya? Bukan, nggak ketemu sama sekali. Oke deh. Ini ngomong-ngomong tadi tempat budidaya jamur terbengkalai kan si Vida uji nyalinya di sana. Mudah-mudahan dia baik-baik aja nih. Kita langsung ke sana aja kali. Kang Asep Kita ya? menuju ke sana. Oke, yuk. Loh, kok udah pada sini lu? Bang, capek banget. Banyak Gimana? banget kejadian hal-hal yang menyeramkan. Oh iya. Wah. Langsung aja kali kita ke depan ya. Iya, kayaknya nggak bisa cerita di sini deh bang. Soalnya gila banget sih nih teman. Oke lah, ayo kita ke depan. Yuk. Ya, jadi guys, kita udah mendekati segmen akhir penelusuran. Nah, langsung aja kita tanya ke Kak Vida. Tadi selama uji nyali, apa aja yang dialamin? Banyak banget sih kejanggalan-kejanggalan sama interaksi-interaksi, terutama interaksi suara, interaksi derap langkah, sama interaksi ketawa-ketawa sama nangis. Loh, ada suara-suara itu? Ada suaranya. Suara apa yang didengerin? Jadi kan aku kan di toilet nih, bekas toilet itu. Jadi lucunya bekas toilet itu kan udah kosong sama sekali kan. Dan udah hancur gitu kan, berantakan. Tapi di toilet tersebut itu terdengar suara kayak orang lagi guyur badan, tapi sambil ngobrol. Jadi biur gitu, tapi sambil ngobrol gitu. Nanti dideketin nih, suaranya hilang gitu. Itu panas banget. Nah, itu pertama. Kedua, jadi ada satu sisi, yang satu wangi, yang satu tuh bau. Jadi tuh aku tuh kayak penasaran gitu. Aku ke kiri wangi, terus dingin keadaannya. Aku ke kanan baunya tuh kayak bau bangke, tapi campur darah gitu, anyir. Tapi panas dan pengap banget. Gue tuh bingung di sini. Sebelah kiri itu dingin banget, sebelah kanan tuh panas banget, sebelah sana tuh pengap banget. Terus aku coba untuk jalan lurus ke arah pojok kan, itu ada sosok, aku nggak tahu itu perempuan apa bukan, tapi wajahnya itu kayak orang abis kena luka bakar. Jadi bengenyeh gitu loh, terus berminyak gitu. Itu sempet kaget sih, dan sempet nggak percaya. Terus aku senterin gitu, nggak ada sosoknya, tapi baunya itu nyengat banget. Makanya beberapa kali aku muntah di situ sih. Oh, muntah? Bau banget bang, bau banget. Terus di dekat kamar mandi itu kan ada kayak celah gitu kan, dan itu dia berhadapan langsung sama hutan-hutan yang di belakang. Waktu lagi senternya dimatiin, itu sekelebat bayangan putih, terus sekelebat lagi kayak geraman kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau aku senter, itu nggak ada apa-apa. Tapi pas giliran aku mulai merinding parah nih, aku mau jalan mundur gitu, tiba-tiba tuh ada tangan yang begini, tapi bulu semua. Dan itu aku sempet kaget banget dan sempet kayak kedistrak juga. Jadi lucunya sebenarnya itu udah selesai. Dan tim RJL itu
udah kasih tanda kalau uji nyalinya tuh udah selesai gitu. Cuma aku tuh nggak ngelihat sama sekali tim RJL itu ngasih tanda. Karena aku di situ bener-bener ngerasa sendirian dan nggak ngelihat siapapun. Sampai akhirnya salah satu tim RJL itu nyamperin aku, itu aku nggak ngeliat sama sekali. Jadi bener-bener nggak ada orang lah gitu kan. Cuma kata si kakak tim RJL ini, dia jadi aku maju, dia mundur, dan dia juga sama-sama ketakutan. Jadi dia ngeliatnya muka aku bukan muka aku, kayak orang marah. Aku ngeliatnya nggak ada orang sama sekali. Gitu. Itu tadi yang suara biru-biru. Hah? Bukan mandi lumpur kan? Bukan. Tapi tadi sosok yang bulu itu sama, jangan-jangan yang kayak Kang Asep bilang. Betul Kang ya. Jadi kalau kita sinkronisasi ya dengan tadi di toilet yang tadi diceritakan itu betul. Jadi sosok itu sering muncul ya dengan jaya-jayanya gitu. Sosok itu sering muncul, betul, sangat banyak berbulu. Muntah tadi dirimu? Iya, berkali-kali. Karena Padahal memang, udah makan? Udah dong. Baunya tuh bener-bener bau yang kulit kebakar benyenya gitu sih Bang. Anyir sama bau kayak campuran gitu. Cuma itu posisinya tuh bau tersebut tuh ada di sebelah pojok. Kalau misalkan disamperin itu baunya hilang. Tapi lihat sosok? Iya itu yang mukanya hancur itu. Tapi aku nggak tahu itu perempuan atau laki-laki, aku nggak ngerti. Karena jadi kalau di pojok itu kan ada pintu kamar mandi gitu kan. Cuma kan udah hancur nih pintu kamar mandinya. Jadi itu dia kayak ngintip gini, terus aku samperin tuh nggak ada, tapi baunya tuh tetap ada, gitu. Tapi tadi Kak Fit kan kita dari depan bareng sebelum akhirnya berpisah ya. Dirimu sempat ngeliat-ngeliat apa lagi di sini? Anak kecil sih yang banyak. Anak kecil ya? Iya. Kayak gimana? Aku ngeliat 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Itu mereka ya anak kecil yang mukanya sih masih bagus ya, nggak kenapa-napa. Cuma tuh kayak muram gitu, pucet. Terus ya dia ngiterin sini aja sih. Aku nggak tahu deh itu lagi dia kenapa. Lagi main-main gitu? Cuma kayaknya sih yang feeling aku sih dia tenggelam ya Pak mungkin ya. Ada nggak yang pengen komunikasi sama Kak Vida? Oh ya 1, minta tolong. Yang mana? Nggak tahu siapa sosoknya, nggak ngeliat sosoknya. Cuma jadi tuh aku tuh waktu di toilet itu tuh bener-bener kayak dikerubungin gitu loh. Dikerubungin banyak sosok yang gonta-ganti nggak jelas gitu. Berani aja main keroyokan. Jadi ada yang minta tolong, ada yang nangis, ada yang ketawa. Tapi yang bener-bener minta tolong itu apa ya? Dia tuh kayak dia nggak ngomong apa-apa lagi, dia cuma minta tolong tapi suaranya lirih gitu. Tapi kalau misalkan dia minta tolong nih, baunya tuh wangi. Gitu. Kayaknya sih cantik sih orangnya mungkin. Jangan-jangan yang itu ya, yang si cewek baju merah itu ya? Betul. Kalau kita misalnya ke belakang ya dengan kejadian tempo dulu ya Kang ya. Memang tidak ada sosok perempuan selain perempuan itu. Selain perempuan yang memang kejadiannya juga di sini. Minta tolong itu? Minta tolong dong, tapi suaranya itu kayak gini loh Bang. Tolong. Gitu. Terus diselingin kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu nangis apa bukan ya. Itu cuma kayak gitu-gitu loh. Tolong, lirih banget tolongnya. Itu beberapa kali aku rekam sih di kamera. Tapi kedengeran suaranya? Nggak tahu, di kamera belum aku cek sih. Cuma aku rekam sih pakai kamera handphone. Tapi tadi ya intinya dirimu yang merasakan seperti itu ya? Iya, dan itu di situ capek banget sih Bang. Bener-bener kayak energi tuh terkuras abis di situ karena emosi campur, terus kayak
Di situ tuh padahal cuma berapa menit ya, tapi seakan-akan tuh kayak seharian. Mau keluar pun juga kayak apa ya, berat aja gitu, badan tuh berat banget, capek banget emang di situ. Itu jangan-jangan yang sosok diceritain sama bapak ya, Betul, yang betul. si ada gadis yang ketimpa pohon. Betul. Karena dulu kan sejarahnya gini ya, dikala ketimpa pohon mereka itu tidak langsung mendapatkan pertolongan kan. Tidak langsung mendapatkan pertolongan, entah kenapa orang yang berkunjung juga seperti enggan untuk menolong secepatnya. Itu terus dibawa juga ke puskesmas yang disediakan di area wisata ya. Mereka juga seperti kurang maksimal penanganannya. Begitu, makanya kalau dihubungkan dengan kejadian dulu dengan Tepida yang barusan alami, memang sangat ada hubungannya, Kalau Kak Vida nggak lihat sosok merah itu, nggak lihat cewek Enggak. merah? Suaranya aja sih. Suaranya aja ya. Dan itu suaranya bikin ganggu konsentrasi juga sih Bang. Karena apa ya, emang bener-bener suara itu yang sering banget kedengar gitu. Sama tadi sempet kan aku duduk sebentar di sofa depan karena istirahat di sana kan. Itu aku sempet ngeyakinin sama beberapa tim RJL juga, aku bilang coba deh dengerin deh. Kadang tuh ada suara kayak seakan-akan orang mandi tapi sambil ngobrol gitu. Jadi guyuran air tuh yang biar gitu tapi sambil ngobrol gitu. Karena aku kasih tahu kayak gitu, cuma ya ada beberapa yang denger kayak iya sih gitu, terus didengerin lagi kok aneh ya gitu. Bener-bener emang aneh banget itu toilet gitu loh, kayak bener-bener banyak orang yang bilas di sana. Ya itu tadi toilet apa Pak tadinya? itu memang diperuntukkan Banyak untuk gitu ya? untuk makanya diperbanyak. Itu diperuntukkan untuk pertama untuk yang berkunjung wisata ke area ini ya. Terus yang kedua nanti diperuntukkan untuk orang yang ke restonya, orang yang ke hotelnya gitu. Makanya diperbanyak gitu. Itu. Iya ya. Tapi dulu bayar 2.000 nggak Pak? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah sebelum gue akhiri guys, gue punya hadiah jutaan rupiah buat lu semua. Langsung aja kunjungin Instagram RJL5 dan jangan lupa follow Instagram lazone.id. Terus kalau kalian suka tentang info-info update entertainment dan juga lifestyle, langsung aja kunjungin website www.lazone.id. Gue rasa ini akhir dari penelusuran RJ5 pada kali ini di sebuah taman wisata terbengkalai. Walaupun kita ngangkat kisah-kisah misteri, tapi pakai juga logika kalian ya. Karena ketika kita menelusuri ya, misalnya di taman wisata ini banyak banget mitos-mitos yang tersebar. Kita tuh bisa tahu sebenarnya asal-usul mitos itu dari mana sih. Nah, tentunya pasti asal-usul mitos ini ketika taman wisata ini terbengkalai. Ya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Terus, gue juga pengen ngingetin ya, sebuah kejayaan bisa aja runtuh kalau memang kerjanya itu ngasal-ngasalan. Makasih Kak Vida, makasih Kang Asep ya, udah jadi narasumber. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.
sakit. Sakit. Bisa ya. Sakit. Jadi malam itu setelah selesai syuting, kami semua hendak pulang dan menunggu mobil untuk menjemput. Tiba-tiba aku ngerasain kaki aku tuh kayak diselengkat atau ditekel, dan pada akhirnya aku jatuh, nggak sadarkan diri. Lalu setelah beberapa lama aku sadarkan diri, aku ngerasain kayak leher aku tuh sakit banget. Mata aku berair, merah, dan badan aku tuh lemes-lemesnya. Baru mobil menjemput aku duluan untuk dibawa ke penginapan. Setelah itu sampai di penginapan, ini semua badan tuh bener-bener kayak nggak ada tulangnya, bener-bener lemes, kayak energi tuh terkuras abis. Dan aku ngerasain badan aku tuh sakit semua, terutama kaki. Keesokan paginya, teman-teman lagi pada cerita-cerita tentang kejadian semalam sambil menunggu check out, dan ternyata pada saat itu terjadilah sesuatu hal kepadaku. Dan itu katanya aku nangis-nangis, teriak-teriak, dan posisinya aku bener-bener gak sadar. Dan semuanya merasakan ketakutan juga. Dan aku pun sebelum kejadian itu juga ngerasain sih emang bener-bener menyeramkan banget gitu. Tapi jujur sampai saat ini pun aku gak inget apapun. Nah setelah itu kita pulang, alhamdulillah dalam keadaan selamat. Dan sampai sekarang alhamdulillah sehat sentosa.